wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi, jurnalis harian Fajar. Nah, di samping saya sudah ada dua pemuda yang notabene masih milenial tapi sudah punya usaha. Nah, sebelum kita mau bahas lebih lanjut tentang apa sih kegiatan mereka dan usahanya, kita mau perkenalkan diri dulu. Selamat siang, Kak. Ya, Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. pertama sekali ya. Ya, selamat siang. Kita sebut siapa nih, Fajar? Boleh, Fajar. Fajar Official. Oke, Fajar Official. Halo, nama saya Ridwan Michael Buwasita. Saya CEO dari supermarket Halo Murah yang terletak di Jalan Etasting, Makassar. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fabrani. Saya co-founder SGA Hidroponik yang memang berdomisili di Jalan Raya Makawari, Samanta Goa. Oke deh. Ini basicnya memang ada yang satu di tanaman tumbuhan, nah ada satu di kayak retail kayak. Nah, Kak, ini selama pandemi mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih kegiatan kan masih milenial. Benar. Nah, bagaimana sih caranya berkembang di masa pandemi, utamanya mungkin menggait teman-teman. Mungkin dari Kak Ridwan Oke, dulu. kalau dari saya. Oke, apalagi kan di masa pandemi ini ya. Banyak banget bisnis yang terkena dampaknya, bukan cuma retail. Oke, retail kalau kita bisa bilang kena tapi nggak terlalu banget. Gimana caranya kita survive, dan kasih tahu teman-teman sudah pastinya melalui digital marketing. Yaitu mau via medsos, Instagram, dan juga jangan lupa kalau sekarang itu harus pakai yang namanya online shopping. Itu ada namanya sih yang oranye, ada yang hijau, itu kalau bisa dimasukin semua gitu. Itu cara kita menjangkau sih. Berarti penjualan digital. Benar. Ya? Benar. Nah, ini saya mungkin jadi perhatian juga. Nah, ini miliknya Kak Fat. Nah, Kak, mungkin bisa dijelaskan kenapa sampai tertarik masukkan ini dalam mat? Oke, kalau pertanyaannya kenapa harus dimasukkan? Nah. Jadi pertama-tama mungkin saya jelaskan terkait kondisi pangan Kota Makassar. Kami punya data analisis terkait kebutuhan pangan di Kota Makassar. Nah, nyatanya di beberapa survei kami yang sudah didata, konteks sayuran hidroponik itu masih langka, masih jarang. Dengan aspek alasan dari segi lokasi, kemudian susah tumbuhnya, kemudian orang tidak tahu bagaimana berhidroponik gitu. Secara historis seperti itu. Nah, kami di SGA Hidroponik kebetulan kami memang berkecimpung di agriculture atau pangan. Jadi ada 18 orang anak muda yang memang berinisiatif menjawab dari kegelisahan para konsumen sayuran hidroponik. Yang pertama. Yang kedua, ternyata di data kami pangan khusus sayuran hidroponik itu konsumennya sangat tinggi. Di range 200 sampai dengan 800 kilo kebutuhan sayuran hidroponik di Kota Makassar. Itu semenjak pandemi atau gimana, Kak? Itu semenjak pandemi malah. Bahkan selepas pandemi ini sudah mau dikatakan new normal, itu data kami menunjukkan bahwa tingkat konsumen semakin tinggi. Karena muncullah Korean food, Japanese food, apalagi orang-orang kan mau makan sayur yang sehat, sehat, segar dan higienis lah tentunya. Nah, saya punya inovasi baru, apalagi menuju akhir tahun, buat konsep prototipe yang sifatnya itu tidak umum lah. Istilahnya menggantikan tenaga matahari menjadi foton energi ultraviolet. Nah, contohnya ada di belakang ini. Oke. Kenapa demikian? Karena untuk sayuran hidroponik Kota Makassar itu ketika akhir tahun tumbuhnya susah. Kenapa susah? Karena kurangnya pasokan matahari. Sedangkan hidroponik itu wajib memenuhi 3 unsur, pertama oksigen, unsur hara dan nutrisi. Nah, kalau tidak ada matahari, bagaimana tumbuhnya? Inilah menjadi jawaban bahwa kita harus modern. Bertani itu tidak lagi bermain bahwa kita bertani di sawah atau di mana gitu. Ada cara modern, bahwa kan bertani itu di dalam swalayan. Nah, dalam swalayan kita bisa bertani gitu, seperti itu. Nah, inilah menjadi contoh 20 titik tanam prototipe yang kita kolaborasi dengan Mas Ridwan selaku owner Halo Murah Makassar. Seperti itu. Berarti kalau orang mau beli sayur di sini, Pak, langsung ambil, Pak, Ya, bisa benar. langsung Benar. masih segar. Nah, jadi dicabut dulu. Kita nanti kan ini experience baru gitu loh buat pembelanja gitu, mau ibu-ibu, mau ibu-ibu muda baru ya. Nah, itu kan mereka mau cari gitu hal-hal yang baru, mereka bisa lihat daun ini masih fresh, dan terbukti emang kalau hidroponik itu selalu fresh gitu. Dan kita selalu mengontrol ya antara saya dan
Kak Fuad kan, kita masih selalu kontrol nih gimana Kak ini daunnya gitu. Jadi selalu terjamin ini selalu masih fresh gitu. Nah cara untuk pengambilannya sendiri, customer bisa lihat, oh ini kalau ini fresh, kita bisa langsung tarik ya. Atau nanti ada customer service di Halomura juga, itu bisa langsung hampiri customernya. Nanti ada tawaran plastik gitu. Nah jadi customernya tinggal masukin ke plastik itu. Nah, soal ini kan ditanam langsung, terus ada juga beberapa produk ya, apa yang dilakukan di sini. Nah itu bagaimana sih Pak selama pandemi ini untuk cara tetap safety, karena kan langsung sama pembeli. Benar. Oke, kalau misalnya dari saya dari Halomura, Iya. itu paling pertama itu kita harus tahu dulu garda terdepan sebelum customer masuk gimana caranya biar tetap ini. Oke. Seperti biasa, kalau misalnya mau masuk store, cek suhu, habis cek suhu baru pakai hand sanitizer. Itu sudah harus protokol pertama. Jadi setelah dia masuk kita udah bisa, tidak bisa menjamin juga, tapi sudah ada namanya apa ya, protokol pertama biar tangannya itu tetap higienis gitu. Jadi mereka pegang sayurannya juga aman gitu. Sama wajib pakai masker. Benar, wajib pakai masker. Kalau soal distribusi barangnya Pak, kayak atur-aturnya, Benar. gimana itu Pak? Kalau kita mengaturnya, kita juga ada kita 2 minggu sekali sih. Jadi ini item-itemnya kita ada semprot apa namanya, antiseptik gitu. Oh. Jadi item-itemnya itu kita semprot, terus kita video agar kita beritahu juga kepada masyarakat Makassar terlebihnya bahwa kalau Halomura itu higienis gitu. Termasuk juga adanya sayur ini bisa membangun juga image Halomura itu kita fresh dan tetap higienis. Berarti tetap ada edukasi ya Pak? Ya benar. Nah saya kembali sama Kak Fat. Nah kalau dari segi sayurnya sendiri Kak, gimana tuh mengontrolnya biar ini tetap safety masuk di dalam swalayan ini? Oke, yang pertama mungkin perlu diperhatikan adalah ini kan air yang mengalir. Hidroponik kan berasal dari bahasa Yunani. Hidro kan air, Air. ponik kan bergerak. Ya. Jadi unsur air yang bergerak adalah jawaban atau jantungnya sayuran untuk tumbuh. Nah, kapan airnya tidak mengalir, otomatis sayurnya akan layu. Oke. Nah, itu yang pertama harus diperhatikan untuk distribusi dinamo atau pompa air untuk sayuran hidroponik. Yang kedua, paling tidak kita harus cek TDS meter terkait nutrisinya seperti apa, kemudian ketimpangan pH airnya bagaimana, itu tetap harus dikontrol. Nah, hanya saja kita tetap kolaborasi dan komunikasi sama Mas Ridwan. Ketika mungkin sayurnya ada komplain atau ada problem, tetap kita komunikasi bahwa oh nanti teman-teman datang ke Halomura lagi untuk mengontrol. Terus yang terakhir mungkin paling perhatikan adalah para customer atau pengunjung juga perlu melihat sayuran-sayuran. Oh ini sayuran bukan sayuran plastik loh. Karena banyak beberapa orang bahwa ternyata plastik padahal tidak. Ini sayuran asli gitu. Jadi fresh from the market, bukan fresh from the garden lagi, fresh from the market. Seperti itu.